Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciroka Utara beserta seluruh jajaran. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kehidupan, dan di antara makhluk-makhluknya yang diberi kehidupan, kita masih bersyukur masih diberikan kekuatan untuk beriman. Dan di antara hamba-hamba yang beriman, alhamdulillah kita masih diberi kesadaran untuk melaksanakan amal soleh. Dan di antara hamba-hamba yang melaksanakan amal soleh, alhamdulillah kita masih diberi kesanggupan untuk istiqomah melaksanakan kegiatan kita ini secara rutin, yakni pengajian dalam rangka memberikan atau saling mengisi di antara kita yang terkait dengan pemahaman keagamaan, baik yang sifatnya ibadah mahdah maupun pemahaman keagamaan yang sifatnya muamalah atau hubungan sosial kemasyarakatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan panutan suri teladan dalam segala sisi kehidupan, bahkan seluruh aktivitas beliau. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, sebelum kita memulai tentu ada permohonan maaf dulu barangkali karena sempat kita terpending ini beberapa saat. Kalau saya tidak salah ingat, terakhir kemarin kita melaksanakan pada hari Kamis. Kalau saya tidak salah 2 minggu, 2 pekan yang lalu. Terpending itu antara lain karena adanya kegiatan yang tidak bisa ditunda, seperti pas hari Selasa minggu kemarin itu kedatangan Bapak Kanwil, otomatis jadi terpending. Kemudian minggu sebelumnya juga kayaknya ada, sehingga tentunya ini menyita waktu kita, atau mungkin ada sifatnya pembahasan kita yang terputus. Ada kegiatan BDGK diklat di wilayah kerja bagi teman-teman penyuluh non PNS, baik itu yang penyuluh agama Islam maupun agama Kristen. Dan saya kira di tempat ini ada alumni kita 2 orang, di sebelah samping kanan saya 1 orang dan di sebelah kiri saya 1 orang. Baiklah, Bapak dan Ibu, kita sambung apa yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Kalau saya tidak salah kemarin kita sudah masuk ke pembahasan masalah sholat ya, sholat. Jadi sholat itu adalah boleh dikatakan ibadah yang paling utama dan paling pokok dalam ada inti daripada ajaran agama Islam. Memang ada yang mengatakan bahwa inti daripada ajaran agama sebenarnya itu adalah doa. Jadi doa mukhul ibadah, doa itu adalah otaknya, inti sari daripada ibadah. Tapi memang ada definisi yang mengatakan sholat itu adalah doa. Jadi as-sholatu itu ayat doa. Jadi sholat itu sebenarnya adalah doa. Kenapa sholat dikatakan doa? Karena sejak dari gerakan pertama kita takbir sampai kepada salam, semua bacaan-bacaannya tidak terlepas dari doa. Semua doa. Perhatikan lagi, mulai dari Allahu Akbar, sebenarnya sudah doa. Itu semuanya pernyataan pengagungan kepada Tuhan, dan sementara saya ini kecil. Itu dari segi anunya, bukan dari segi tata cara pelaksanaannya, tapi dari segi makna daripada sholat itu sendiri. Jadi sangat ironi ketika ada orang yang sholat, tetapi ketika dia tidak sholat lagi, misalnya di luar aktivitas pergaulannya, dia sombong. Itu tidak kontradiktif namanya, tidak linear, tidak sejalan. Jadi doa pertama Allahu Akbar, pengakuan betapa kecilnya kita dan betapa Allah adalah maha besar. Besar dalam arti kata bukan besar fisik, tetapi besar dalam karunia-Nya, besar dalam kekuasaan-Nya dan sebagainya. Sampai mengucapkan lagi doa iftitah. Iftitah kan banyak, jadi bukan cuma sehari iftitah. Jadi Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya
Coba bayangkan, ada juga yang mengatakan itu dipakai pada saat sholat yang sir, jadi duhur, asar, subuh. Jangan dulu subuh. Maksudnya kenapa digunakan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ketika sholat subuh, duhur dan asar, meskipun itu tidak ada sebenarnya ketentuan bahwa harus begitu. Karena pada saat itu sebenarnya dosa manusia terkumpul di waktu-waktu itu. Karena waktu aktivitas toh. Nah, aktivitas. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan dosaku sebagaimana kau jauhkan barat dan timur. Barat dan timur tidak pernah ketemu. Jadi kita mengharap kepada Allah, ya Allah, kasih begitu juga saya dengan dosa tidak bakal pernah ketemu. Nah, artinya saya tidak. Jadi dan itu dosa terlahir ketika kita aktivitas kita lakukan di jam-jam pagi sampai sore. Kalau malam ya baru pakai Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Meskipun tidak ada tuntutan harus begitu, silakan mau pakai mana saja. Ya, cuma memang terkadang kita itu melazimkan sesuatu yang sudah terbiasa kita gunakan sejak kecil. Makanya nanti biasa orang heran, kenapa dah cuma sekali orang baru sudah tampil terlepas malam ya aneh. Dia tidak paham bahwa doa kita itu ada yang pendek nih. Cuma saya tidak hafal pendek sekali itu satu kalimat juga barangkali. Ya itu sudah begitu nih, langsung baca Fatihah. Itu sudah doa lagi. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini minal khataaya kama yanqqa thawbul abyad minad danasi. Jadi bersihkan saya dari dosa sebagaimana kau membersihkan pakaian itu begitu. Pendek jadi sebenarnya itu. Jadi Allahumma kama yanqqa thawbul abyad minad danasi. Allahumma ighsil khataaya bil ma'i wal thalji wal barad. Sudah baca lagi iftitah. Iftitah lagi mulai dari awal sampai akhir doa semua. Sudah itu ruku doa lagi, iktidal doa lagi, tahiyat doa lagi, duduk antara dua sujud doa lagi, sampai salam mau ditutup lagi ada dianjurkan kita baca 4 doa perlindungan. Itu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati syarril masiihid dajjal. Itu jadi tidak ada rangkaian sholat itu tidak lepas dari doa. Jadi setelahnya kalau dikatakan as-sholatu ay ad-du'a'u untuk ibadah. Jadi dia itu doa untuk ibadah. Dia otaknya ibadah. Itu sholatu. Tentang tata cara penulisannya as-sholatu, ada as-sholatu, ada as-salawatu, kemarin kita sudah bahas. Kan ada itu as-salawatu. Hafizu ala sholawat. Jagalah salat itu kan jangan waktunya. Berarti dimaksud itu salat 5 waktu. Karena lebih dari 3. Was hafizu ala sholawati baru disebut satu was sholatil wusta. Ada yang mengatakan sholat wusta di situ sholat asar. Jadi penting di situ kan. Jadi doa itu adalah sholat. Karena semua rangkaian sholat mulai dari takbir sampai salam tidak lepas dari ucapan dan permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita sudah berdoa kalau kita sudah sholat. Spesialnya asar. Mukhul itu intisari otak. Jadi dia intisari daripada ibadah. Jadi tempat berpangkalnya seluruh aktivitas manusia harusnya dari sholat. Dari sholat itu apa yang dia maknai mulai dari takbir sampai dia salam, berangkat dari situ kemudian dia beraktivitas, entah itu aktivitas yang sifatnya keduniaan, makanya semua namanya itu ibadah. Apapun yang kita lakukan sebenarnya ibadah. Apapun di doa itu apakah sama artinya kalau dilaksanakan doa itu secara bersama-sama, apakah sama pahalanya dengan sholat berjamaah? Karena sekarang ini kan ada juga muncul bahwa tidak ada doa bersama, yang ada doa sendiri-sendiri. Seperti apa kira-kira? Ya itu artinya ini doa di sini dalam konteks menyeru. Karena kan sebenarnya doa itu berasal dari kata da'a. Da'a ya betul. Dakwatan. Ini jadi seruan, memanggil.
Tapi dia bukan memanggil dalam arti kata memanggil bilang, sini tuh, memanggil dia. Bukan memanggil dalam arti kata dia kita suruh dia datang. Itu namanya nida. Nida pun itu. Jadi kan ada ayat dari nida pun itu memanggil, menyuruh objek datang ke sini. Kalau ini doa menyeru dalam konteks supaya yang kita seru itu mengabulkan kita punya permohonan. Nah itu bedanya. Jadi tidak mungkin kita berdoa kepada orang. Jadi itu penggunaan dalam bahasa Arab gitu. Ya? Jadi tidak mungkin kita anak ad'u ilaika. Saya tidak mungkin begitu. Pasti saya ad'u ila Allah khusus karena dialah yang istilahnya memenuhi seluruh hasrat saya, memenuhi seluruh kebutuhan saya. Kalau saya panggil kepada orang tidak namanya. Harful nida ya Ahmad ya ini. Iya. Jadi sholat. Nah, kenapa lagi sehingga dikatakan dia bagian daripada inti ibadah? Dia adalah ibadah yang paling utama karena satu-satunya ibadah yang langsung diterima oleh Nabi. Jadi tidak melalui perantara, tidak melalui tidak ada kasus yang mendahulunya. Jadi seolah-olah Tuhan mengatakan ini spesial. Bagaimana caranya kau bisa berkomunikasi dengan saya? Caranya seperti ini wahai Muhammad. Sini saya undang langsung. Seolah seperti itu. Jadi itu kesannya seperti itu. Sehingga dalam tata cara pelaksanaannya pun diatur sedemikian rupa, bahkan sampai sebelum mendahului sholat itu pun bersucinya pun diatur sedemikian rupa. Jangan sampai ini salah, karena kalau salah di awalnya itu bersucinya, ini juga jadi bakal salah. Kalau sudah salah ini aduh apalagi. Kalau misalnya mungkin ibadah-ibadah lain kita tidak cukup, diharapkan dengan ini bisa tertutupi. Kan amalan yang pertama dihisapkan ini. Kalau ini sudah dianggap baik, oke, yang lain diperhatikan, yang bagus semua. Tapi kalau ini yang rusak, saya masih periksa satu-satu. Gitu. Jadi makanya ini jangan sampai aneh. Ini. Dari sini nanti terpencar. Dari inti salat ini terpencar lagi nanti kemudian ada yang namanya ibadah ini, ada yang namanya ibadah ini, ada yang namanya ini. Jadi kalau ini sudah bagus, insya Allah yang lain bakal bagus. Kalau salatnya orang bagus, pasti yang lain bakal bagus. Tidak diperiksa yang lain. Harusnya begitu. Oke, jadi itu salatnya. Nah, sekarang kita dulu masuk ke sudah kita sepakat dan ulama fuqaha sepakat bahwa yang dimaksud salat wajib itu hanya 5 waktu. Jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak ada lagi salat wajib setelahnya. Kalau salat sunnah banyak, mulai dari rawatibnya, mana yang muakkad, mana yang muakkad dan seterusnya, mana yang banyak sekali kalau itu. Kalau itu yang kita mau. Nah, kalau hanya salatnya as-shalawatul itu ya hanya 5. Adapun waktunya bagaimana? Selama ini kita kan waktunya hanya berpatokan pada jam. Tapi dasar nasnya menunjukkan waktu itu yang mana? Karena itu berdasarkan hadis Nabi. Yang ketika itu Jibril datang mengajar, toh, pasti tidak salah. Jibril yang imam, Rasulullah yang makmum. Kemudian setelah itu dia menjelaskan kepada Nabi bahwa ini waktu salat yang seperti ini. Dijelaskan itu di kalau saya tidak salah hadis ini Umar. Tentang apa dipanjang itu, tapi ada saya tulis di sini. Nah, wal aslu fil hadis Jibril, itu ada hadisnya dulu dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, al aslu fihi hadis Jibril annahu amma Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awalil waqti wa akhiri wa qala ya Muhammad as-salatu ma baina hadaini al-waqtain. Jadi rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmizi. Jadi dalil tentang waktu salat ini adalah hadis Jibril. Ia pernah mengimami Nabi SAW pada awal dan akhir waktu. Lantas dia berkata, wahai Muhammad, salat itu antara 2 waktu ini. Itu secara umum dulu. Nah, kemudian ada hadis berikut. Jadi wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi SAW qala waktu zuhri idza zalatis syams. Itu. Jadi dari Abdurrahman bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu salat zuhur jika matahari sudah tergelincir ke barat. Ya, jadi waktu zuhri idza zalatis syamsu wa qanat dhillur rajuli kataulihi. Soal bayangannya orang sepanjang dengan badannya. Panjang bayangan sama dengan tinggi badan seseorang. Jadi dia begini. Jadi kan anggap dari bumi, kemudian ini matahari. Jadi yang jadi patokan sebenarnya bukan mataharinya, bayangannya. Jangan sampai kita melihat matahari tergelincir, nggak bisa itu. Ya, jadi yang menjadi indikator tergelincirnya matahari adalah bayangan objek, bayangan seseorang. Nah, jadi ketika dia di sini, misalnya ini objek berdiri, ada orang di sini.
ketika bayangannya mengelilingi dia, tidak lepas dari ini, berarti dia pas di atas itu matahari tengah. Itu namanya waktu istiwa. Di waktu istiwa itu tidak boleh orang sholat di situ. Tidak boleh salah. Iya. Jadi makanya kalau ada tongkat istiwa, tongkat lempu. Bapak Haji punya ada tongkat istiwa di rumah? Lanjut. Dapat tiri juga kamu. Jadi itu, jadi jangan mataharinya dilihat, bayangannya. Nah, jadi ketika misalnya saya berdiri atau ini misalnya HP saya kasih berdiri seperti ini, lantas ini bayangan tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke depan, tidak ke belakang, dia di tengah, berarti dia belum. Yeah. Atau ada bayangan tadi di situ Ji, tidak ada bayangan di kanan. Nanti kita coba lah kalau jam 12 tepat kita coba berdiri di situ, atau enggak aja. Tuh. Nanti ketika bayangan ini sudah serong, sudah muncul di sebelah mana itu? Sebelah timur lah kalau. Iya, berarti sebelah iya. Oke. Anggaplah ini berarti dia ini timur, ini barat, ini utara, ini selatan. Nah, berarti matahari kan ke sini, toh? Ah, berarti bayangan di sebelah sini. Bayangan di sini. Jadi sebenarnya tidak perlu lihat jam. Pergi saja ke situ lihat bayangannya sesuatu sudah tergelincir itu sudah keluar sebenarnya. Cuma kamu terbiasa begitu begini. Kalau ini terus terbiasa lagi. Jadi dia begini, toh? Jadi begini. Utara, tadi ini selatan, ini barat, timur. Jadi ini namanya al-janbiyah. Toh? Jadi bukan junubiyah. Janubiyah, kalau junubiyah tidak lagi mandi. Janubiyah selatan, ini shimaliyah, ini syarqiyah. Ada teman-teman syarqiyah tak? Jadi dia pergi ke arah sana, harusnya dia ke sana. Dia pergi ke barat ini. Dia jadi Syarqiyah. Nah, ini gharbiyah. Kenapa dikatakan salat maghrib? Karena salat barat, matahari sudah ke barat bisa ditanya. Nah, jadi ini asy-shimaliyah, ini asy-syarqiyah, ini al-janubiyah, ini al-gharbiyah. Atau jadi matahari di atas sini. Matahari kan dari sini ke sini. Enggak, dari sini ke sini deh. Dari sini ke sini. Ini objek. Ketika matahari sudah condong ke sini, ini kan utara, lurus. Ini namanya istiwa. Ini namanya garis horizon yang membelah bumi. Kalau yang melintang ke sini ke sana, tengah bumi membelah, apa namanya itu? Khatulistiwa. Nah, ini namanya horizon, ini khatulistiwa. Di situ menentukan waktu. Jadi matahari ketika dia sudah di sini, kan ke sini dia. Nah, otomatis dia menyenter ke sini. Nah, jadi orang yang berdiri ke sini, otomatis bayangannya sudah ada ke sebelah sini sedikit. Ketika matahari, kalau menurut hadis ini, idza zalatis syams, ketika matahari tergelincir. Nah, tergelincir itu maksudnya sudah lesek bahasa Inggrisnya sebenarnya. Mirip ini. Itu sudah dulu nih. Ya, sampai kapan? Sampai kapan batasnya? Sampai ini. Wa kana dhillu rajuli qatawlihi, seperti bayangannya seseorang, seperti panjang badannya. Atau objek yang kita kasih berdiri, misalnya tongkat panjang 1 meter, kita lihat panjangnya 1 meter, diukur dari titik sini ke bayangannya 1 meter juga, sudah habis. Selesai waktu duhur. Nah, itu. Kemudian lanjutnya lagi, malam tafduril asr. Atau mana tadi itu? Sudah terdengar ketika itu panjang bayangan sama dengan tinggi seorang selama belum masuk waktu asar. Itu batasnya di situ. Nah, adapun waktu asri, malam tasfar wasyams. Atau waktu asar itu adalah sejak panjang bayangan akhirnya waktu duhur, toh dihitung dari situ sampai matahari belum menguning. Tasfarus syams. Kalau sudah mengirim itu sebenarnya bukan berarti tidak boleh. Sebenarnya masih boleh, cuma sudah mulai agak makruh lah. Atau
Kemudian maghrib, mana lagi? Karena itu hadis tentang ini itu banyak versinya. Banyak versinya, bisa kita coba buka nanti. Malam tasawuran. Wa waktu sholatul maghrib malam yahbis syafaq. Selama matahari belum. Waktu sholat maghrib adalah selama belum hilang cahaya merah pada ufuk barat. Syafaq namanya itu. Ada kan ini kan namanya apa ya? Ini kalau kita mau menentukan ufuk itu tidak bisa kalau orang di gunung, harus di pantai. Tidak ada hubungannya ufuk dengan gunung. Jadi kenapa berhubungan dengan pantai? Karena matahari munculnya di situ. Ini anggaplah kalau kita ke pantai, misalnya kita ke Ulo-Ulo. Ini kan apa ya? Kalau kita memandang ke sana ini kan ujungnya laut ke sana. Jadi ini langit, pertemuan langit di atas dengan permukaan air, itu namanya ufuk. Ya, ufuk itu namanya ufuk. Cuma kalau kita lihat pakai menggunakan aplikasi atau menggunakan untuk orang melihat hilal, ini tidak bisa langsung melihat dengan begitu sih. Oh, tidak, harus pakai teropong karena itu harus menentukan derajat-derajatnya. Ini namanya ufuk di sana. Nah, ufuk ini tempat memendar cahaya. Ada merah-merah itu. Meskipun sebenarnya matahari sudah tidak ada, sudah hilang, sudah tenggelam sempurna. Karena tidak boleh kita sholat ketika matahari masih tenggelam belum sempurna. Jadi misalnya itu matahari kan di sini, ini laut ini. Kemudian ini masih ada sedikit begini. Tidak boleh itu. Biarkan dia sampai tenggelam sempurna dan cahaya merah muncul. Nah, itu maghrib. Di sini juga orang berbuka puasa. Jadi sebenarnya itu menentukan waktu berbuka puasa sampai terbenam matahari saja. Cuman persoalannya kita tidak bisa. Siapa lagi mau pergi waktu dia? Dengar saya di pengumuman masjid. Iya, matahari. Jadi cerita itu matahari saya. Apalagi kalau mendung. Iya, Pak. Susah. Ada pengecualian. Itu sampai batasnya malam yang syafaqi. Sampai benar-benar dia tenggelam, hilang di cahaya merah. Kalau sudah hilang cahaya merah, maghrib sudah hilang. Tidak ada. Benar putih sudah hilang. Ya, jadi itu dalam konteks orang buka sahur. Tapi sahur kan fajar. Sahur itu fajar. Kemudian isya, ya itu tadi. Isya itu adalah waktu sholat isya'i ila nisfil lail. Nah, ini ada dua versi. Ada yang mengatakan isya itu batasnya sampai tengah malam. Ya, nisfil lail, kan nisfil setengah. Jadi kalau setengah malam itu 12. Tapi ada juga hadis yang mengatakan sebelum masuknya waktu subuh. Kalau kita ambil yang mudahnya saja. Iya. Gitu. Tidak usah terlalu ambil waktu masuk subuh lah. Kecuali kalau sudah azannya orang lah. Selamat tinggal. Ya, ila nisfil laili wa waktu sholat subuhi, dan waktu sholat subuh ialah min tulu'il fajr. Tolak itu artinya naik. Jadi naiknya fajar, tapi yang dimaksud fajar di sini adalah fajar shadiq. Karena fajar ada dua, ada kadzib, fajar boleh-boleh, fajar bohong-bohongan, maksudnya gitu. Ada kadzib, ya ada shadiq, ada yang beneran. Ya, ini kadzibun bohong-bohongan, shadiqun beneran. Begitu bahasanya orang. Kenapa dikatakan bohong-bohongan? Karena dia tidak bisa dipatok waktu patokan. Kadang muncul, kadang hilang lagi. Kadang di sana, yang di sini. Dan itu biasanya ciri-cirinya dia horizontal. Toh, horizontalnya begini. Nah, itu dijadikan patokan. Berakhirnya waktu sahur. Toh, waktu sahur. Kalau fajar shadiq, maksudnya waktu subuh. Dan itu ditandai dengan bentuknya vertikal. Vertikal kan yang pertama. Vertikal yang pertama fajar kadzib. Kalau fajar shadiq vertikal, dia mengejar panjang dari ujung ke sana ya, begitu. Jadi itu bedanya. Kalau kadzib begini, kalau kita bangun antara jam 4 sampai setengah 5 itu biasanya ada di atas benteng putih. Tapi itu biasanya begitu hilang, cepat hilang. Kalau waktu subuh, sekarang ini sebelum pukul 5 barangkali sudah ada dia di sana merah-merah begini, ini baru. Itu namanya fajar shadiq. Itu panduan mengenal waktu salat. Sampai kapan? Ya sampai terbitnya hatta tulu isyams,
sampai terbitnya matahari. Jadi sepanjang belum terbit matahari, dengan catatan masih bisa sholat subuh. Dengan catatan jangan juga disengaja, belum tinggi. Maksudnya itu batas maksimal ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya tertidur kita seperti apa. Nah itu persoalan waktu. Jadi duhur tadi tergelincirnya matahari, batasnya sampai ketika objek itu sama panjangnya dengan bayangannya. Kemudian asar setelah masuknya itu sampainya sampai matahari menguning. Dan maghrib ketika terbenamnya matahari, kemudian muncul cahaya merah sampai benar-benar cahaya merah itu hilang, dan isya itu sampai sebelum masuknya waktu subuh. Itu salat fardu. Nah, salat fardu itu makanya Tuhan mengatakan hafidhu 'alas sholawat. Yang dimaksud di situ hafidhu, jaga ini 5 sholat. Jadi yang sebenarnya kita disuruh menjaga itu ini 5. Hafidhu 'alas sholawat kan jamak bentuknya kan? Hafidhu, jagalah waktunya. Kalau Allah bilang begitu, jagalah batas-batasnya, jagalah pelaksanaannya, jagalah kesuciannya, jagalah norma-normanya, jagalah sehingga dia bisa mampu mencegah kamu dari fahsya dan munkar. Kan itu tujuannya. Makanya saya mengatakan hafidhu 'alas sholawat, bukan hanya dijaganya, jaga di waktunya. Jangan sampai lewat waktu yang dianukan. Nah, itu persoalan waktu. Sementara fungsi daripada sholat kita sudah paham. Nah, kalau ini persoalan waktunya oke, sudah jelas. Timingnya atau timing istilahnya, kapan kita harus laksanakan dan kapan tidak boleh. Nah, kalau tidak bolehnya itu ada juga hadisnya, cuma saya tidak hafal. Jadi ketika waktu istiwa, kemudian pada waktu matahari termasuk juga kesini kayaknya ini, sampai benar-benar dia turun, kemudian ini sampai matahari benar-benar tenggelam. Nah, tidak boleh kita melaksanakan sholat. Cuman ada memang ulama yang membolehkan. Yang dilarang katanya di situ adalah sholat-sholat yang tidak punya apa istilahnya itu, yang tidak berkaitan dengan waktu, dan seperti sholat dan ada anunya dilaksanakan karena ada sesuatu. Nah, ada hajat, betul. Contohnya sholat istisqa. Jadi meskipun dia waktu istiwa boleh. Kemudian sholat apa lagi yang ada hajat? Sebenarnya sholat duha berkaitan dengan waktu, karena kan itu jelas itu harus waktu duha. Istihara. Nah, contoh yang tidak boleh kan itu sholat mutlak yang tidak ada. Tapi kalau saya untuk kehati-hatian jangan nih, sekali kasih lewat dulu. Seperti itu. Itu terkait dengan timing waktu. Terkait dengan fungsi daripada sholat itu sudah jelas. Tuhan mengatakan bahwa berfirman bahwa innas sholata, sesungguhnya sholat itu Naha itu bukan mencegah, memproteksi. Jadi kalau ada orang mau ke sana, belum sampai ke situ dijaga nih. Melanggar Pak. Itu sebelum sampai ke objeknya. Jadi misalnya ini objek barang di sini, misalnya ini objeknya di sini, ada orang mau masuk, mau mengganggu ini. Jauh sebelumnya sudah diproteksi di sini. Salat itu memproteksi di sini. Jadi belum kena, dia sudah cegah. Apa yang dicegah? Anil satu, yang kedua fahsya itu adalah dosa yang berhubungan dosa yang berhubungan dengan syahwat dan apa saja yang berhubungan dengan di bawah perut. Itu fahsya, berzina, selingkuh, apa lagi? Nonton film porno. Semua yang berhubungan dengan apa saja. Bicara yang mengandung jorok-jorok, yang porno, pokoknya fahsya sama itu. Kekejian, berzina, berselingkuh, apalagi semua itu namanya fahsya. Jadi sebelum dia sampai ke fahsya, pintu pertamanya dia sholat sudah cegah. Jadi kalau ada orang sholat tapi tetap ini, berarti jebol pertahanan, gimana salahnya? Itu yang pertama. Kalau munkar yang berhubungan dengan atas, pokoknya kan bagi dua ini tuh gitu. Jadi perut ke bawah dan perut ke atas. Ini perut ke atas. Apa itu? Perut, mulut, tangan, telinga, mata. Apa ini? Perut.
mencuri, minum minuman keras, toh, makan harta yang tidak betul. Nah, itu semua pokoknya. Tangan, jangan bilang mata. Kalau itu yang tadi dosa ke bawah. Jadi memang Tuhan sudah bagi. Sholat itu mencegah kamu untuk melakukan dosa berhubungan perut ke bawah dan perut ke atas, apapun. Nah, itu sebenarnya. Itu fungsi. Jadi fungsi ini Kalau tidak membahas. kalau ini tidak terlaksana berarti ada yang salah. Bukan sholat tidak sah, secara fikih sah. Cuman persoalannya apakah Tuhan terima sebagai bentuk ibadah atau tidak, itu kelihatan dari indikator. Indikator ini tadi kalau ada orang masih suka salah-salah berarti ada sesuatu yang keliru. Bukan berarti tidak sah. Biasa berarti tidak sah sholatnya ini. Belum tentu sah secara fikih karena memenuhi syarat dan rukun. Nah, cuman barangkali dari segi kemakmuran atau itu istilahnya apa ya? Itu ukuran hati dengan Tuhan itu ya kita tidak tahu. Nah, itu tidak ada, mungkin tidak khusyuk. Itu pun sebenarnya khusyuk nanti pembahasannya ada tersendiri. Kualitasnya. Ya, kualitasnya seperti apakah itu sholat. Nah, berarti kan ceritanya sholat itu bukan pada saat kita sementara sholat pun sebenarnya kita sudah digoda tentang Nabi pernah bersabda bahwa sampai seseorang tidak mengetahui lagi rakaat keberapa dia. Ya, itu ternyata fungsi. Nah, sekarang kalau sudah masuk fungsi dalam waktu, berarti kita merangkak ke tentang syarat-syarat sahnya. Apa itu safina? Safina itu yang dibuat Nabi Nuh. Perahu. An-Najah itu kesuksesan. Safina itu Najah berarti perahu kesuksesan. Jalan menuju kesuksesan. Ya, jalan menuju kesuksesan. Syarat salat yang pertama. Nah, yang pertama suci dari hadatsain. Ada time-nya. Suci dari sudah kita paham itu, sudah kita paham hadas besar dan kecil. Yang kedua suci dari najis. Jadi beda hadas dari najis. Yes. Hadas itu mewajibkan seseorang untuk mandi. Kalau najis, mandi saja kalau wudhu ulang. Jadi yang terbebas dari najis. Tidak apa-apa kita anu karena ini jadi bahan penyuluhan tak? Terbebas dari najis. Apa yang dibebaskan dari najis? Diri sendiri, tubuh, kemudian yang kedua pakaian yang digunakan, kemudian tempat salat itu sendiri. Ya. Entah itu tempat yang dimaksud di sini adalah sajadah yang kita bawa atau mungkin ya di area itu. Bisa saja kita tidak sholat di masjid, misalnya di daerah-daerah tertentu, misalnya kita lagi pergi piknik, terus tiba-tiba kita di sungai, masuk waktu melihat itu tadi indikator yang matahari sudah tergelincir bayangan, masuk waktu silakan sholat di atas batu. Pastikan tempat di batu itu suci. Nah, karena inilah salah satu kelebihan Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan Nabi dan Rasul yang lain. Kelebihan Rasulullah dibandingkan dengan dibandingkan dengan Rasul-Rasul yang lain itu ada 5. Tidak dimiliki sama Nabi yang lain. Pertama, diberi kewenangan membagi harta rampasan perang. Mana Nabi dikasih begitu kewenangan? Silakan kau yang atur Rasul. 1/2 untuk ini sebenarnya silakan. Kemudian yang kedua, diberi kemenangan sebelum dia perang. Banyak dalam sejarah perang Tabuk, Nabi belum berperang sudah menang duluan. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, dijadikan seluruh persada bumi ini sebagai sarana penyucian dan tempat beribadah, kecuali di atas kuburan dan di kamar mandi. Kan boleh semua kita pakai itu. Terkait dengan istinja kemarin, batu bisa dipakai, kayu bisa dipakai, kecuali tulang dengan kotoran atau makanan-makanan terhormat. Kemudian apa lagi keistimewaan Nabi? Semua tempat jadikan sarana diberi hak untuk memberi syafaat di hari kemudian. Itu yang paling penting. Nabi yang lain tidak ada. Ada lagi satu, Mubai. Pokoknya 5 itu, 5 keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada Nabi yang lain, Rasul yang lain. Nah, itu suci dari najis, pakaian, badan, dan tempatnya. Yang ketiga, menutup aurat. Kalau laki-laki, tidak ada masalah. Yang biasanya bermasalah di perempuan, menutup aurat. Jadi aurat itu tidak
bukan berarti kepantasan. Ketika aurat sudah tertutup, sebenarnya secara fikih dia sudah sah. Manakah aurat laki-laki? Antara pusar sampai lutut. Jadi logikanya kalau itu sudah tertutup, secara hukum fikih sudah sah. Tetapi apakah itu pantas? Sementara Tuhan mengatakan huzul zinatakum inda kulli. Ya, setiap kamu ke masjid pakai pakaian terindah, bukan termewah ya, terindah, bukan termahal. Menutup aurat. Kalau perempuan batasannya seperti kedua selain seluruh tubuhnya, kecuali wajahnya. Kalau salat, kalau saya begitu tertutup tertongkok semua ini. Meskipun mungkin pas Hanafi atau Maliki yang di Arab itu mengatakan boleh terbuka ini. Yadun zahiruhu wa batinuhu kaffaihi. Jadi kafan ini telapaknya dan punggungnya. Jadi heran wanita suci ada wanita Turki kalau sholat terbuka ini. Ya, karena dianggap yang namanya telapak itu dan punggungnya sekaligus. Ya, kalau kita Syafi'iyah lebih kepada kehati-hatian, lebih tertutup semua kecuali wajah. Dan wajah itu adalah area yang dipakai berhadap-hadapan. Dagu ini tidak digunakan untuk berhadapan. Jadi yang tertutup itu harusnya mulai di sini tempat tumbuhnya rambut sampai di pinggir telinga dan tertutup sampai di bawah dagu. Jangan di sini. Jadi beda mukena, beda jilbab. Jangan samakan jilbab dengan mukena, beda itu. Mukena itu tertutup di sini. Cadar. Iya. Nah, cadar dilepas. Mukena dia orang banyak latuk kayak. Ada juga mukena Ya tersio. udah orang-orang tua kasih. Jadi tidak boleh tertutup di wajah. Jadi tidak boleh tertutup wajah kecuali ada hal-hal yang sifatnya sangat darurat yang bisa dikhawatirkan bisa membahayakan atau mencederai kita. Contohnya virus sekarang, virus corona, jangan sampai dikhawatirkan di tempat sujud kita ada sesuatu di situ yang kita tidak tahu. Allahu a'lam bishawab. Jadi ada yang membolehkan menggunakan masker. Meskipun yang tempat sujud itu sebenarnya tujuh area termasuk hidung, ada bisa turun ke sini. Tapi kan bisa saja ketika ke situ terhisap. Nah, dikhawatirkan sehingga ada ulama yang membolehkan. Itu andarohi namanya. Karena berikan itu tadi bahaya harus diutamakan untuk dihilangkan dulu. Ada yang pakai cadar. Kalau sepanjang dia menggunakan cadar dalam rangka memproteksi diri kalau ada penyakit tidak masalah. Tapi kalau dianggap itu sebagai satu keyakinan, itu juga yang jadi pertanyaan besar. Nah, tidak boleh terbuka. Laki-laki pun sebenarnya begitu, tidak boleh tertutup mata kaki. Makanya biasa sama orang berpakaian ihram toh kan tidak boleh terbuka. Makanya biasa kalau digantung sedikit tidak gantung gitu begini. Meskipun juga sebenarnya bukan berarti membatalkan. Tidak sampai bukan membatalkan sepanjang tidak ada najis. Yang ketiga itu. Yang keempat ya hadap kiblat. Dasarnya ini jelas. Ada di HP. Oh, Modulnya sudah ada. ada ayatnya. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Dasarnya ini adalah surah Al-Baqarah itu. Al-Baqarah Fawali wajhaka syatran. Iya. Fawali Kada wajhaka. nara taqalluba wajhika fis sama'i. Falan walliyannaka qiblatan tardaha. Fawali wujuhakum. Jadi sebenarnya itu Di dalam kitab entah namanya perjanjian lama atau perjanjian baru, Taurat dan Injil sudah dikisahkan bahwa akan diutus nanti seorang nabi yang menghadap ke sebuah kiblat. Jadi meskipun nabi ketika di kota Mekah ini kan Ka'bah toh, tidak apa-apa jelek, jadi di sampingnya, mau di samping fikih ada kajian sedikit. Kalau kata Ka'bah, jadi di sini kan rukun Hajar Aswad. Kemudian di sini Iraki mana salah? Di sebelah sana Syam, di sini Yaman. Jadi ini Hajar Aswad, ini Yaman. Nabi ketika sholat di Mekah sebelum beliau hijrah memang menghadap Baitul Maqdis, tetapi dia tidak membelakangi Ka'bah. Beliau tidak membelakangi kan Baitul Maqdis di sini toh. Jadi bertolak belakang itu Baitul Maqdis dengan Ka'bah, satu di sana, satu di belakang. Jadi kalau orang sholat di Madinah, kita menghadap Masjidil Haram ke sini, ke selatan kalau nggak salah. Sementara Baitul Maqdis di belakang. Jadi dia berputar 180 derajat. Jadi balik kanan.
Nah, jadi Rasulullah itu, saya baca di Sirah Nabawiyah, beliau ketika sholat di Masjidil Haram belum ada perintah hijrah, menghadap ke Baitul Maqdis di sini, tetapi beliau tidak sholat membelakangi Ka'bah, dia tetap menghadap begini ke sana. Jadi menghadap ke Ka'bah, ke sana ke Baitul Maqdis. Ya. Nah, setelah beliau di Madinah, karena sholat itu kan diperintahkan sebelum beliau hijrah. Adapun yang lain itu seperti puasa, zakat itu kan tahun kedua hijrah di Madinah. Ketika beliau sudah di Madinah, beliau seperti mengharap-harap bagaimana caranya supaya kiblat itu kembalikan ke Ka'bah. Tapi dia malu kepada Tuhan untuk meminta begitu dia karena sudah pernah meminta pengurangan sampai 5 kali untuk pengalihan kiblat lagi, beliau sebenarnya malu, astahyi. Akhirnya dia memberikan ketika beliau datang di Madinah, beliau kan tetap menghadap ke Baitul Maqdis dengan harapan supaya kaum Yahudi yang ada di Madinah yang terdiri dari 3 suku itu, 3 Bani Quraisyah, Bani Nadir, dan Bani Kainuka. Ada 3 toh? Bani Kainuka yang paling kejam ini. Nah, ini 3 Bani. Harapannya Rasulullah dengan kami mengarahkan pandangan ke Baitul Maqdis, kamu memulai Islam. Karena sebenarnya Baitul Maqdis ini kan Masjid Aqsa itu konon katanya dibangun oleh Nabi Ismail, Nabi Sulaiman. Ada juga yang mengatakan tidak, bahkan jauh sebelumnya. Karena pernah ada hadis Nabi mengatakan jarak pembangunan Ka'bah dengan Baitul Maqdis itu 40 tahun. Nah, sementara yang baru ini Allah alam siapa? Ada yang mengatakan Nabi Arab, bukan. Ada yang mengatakan malaikat, ya bukan. Ya jelas wudi alim-nasi, dibangun untuk manusia. Ya siapa yang bangun? Allah belum saja Allah yang membangun. Rumah peribadatan pertama yang alasannya Nabi pertama ini adalah rumah peribadatan pertama yang dibangun oleh manusia. Firman-Nya Allah, wudi alim-nasi dan lagi kata itu. Kemudian yang kedua, semua agama samawi mulai dari Nabi Ibrahim mengagungkan Ka'bah. Bukankah Nabi Ibrahim mendirikan pondasinya bersama putranya Nabi Ismail? Saat itu beliau berdoa, Rabbana ba'ath fihim Rasulullah minhum, utuslah di kalangan penduduk Mekah ini Rasul nanti terakhir. Yang dimaksud tentu Nabi Muhammad, karena sejarah membuktikan satu-satunya Nabi lahir di kota Mekah Nabi Muhammad, tidak lagi Nabi yang lain. Nah, sehingga atas dasar itu Nabi mengharap kepada Allah semoga pengalihan itu terjadi kembali ke sini. Ya, karena semua Nabi mengagungkan Ka'bah. Caranya Nabi berdoa seperti apa? Dengan sering-sering menengadah demi ke langit. Jadi makanya firman Allah, kalian harap takkan berubah. Kami sering melihat wajah menengadah ke langit wahai Muhammad dengan penuh harap. Kami tahu isi hatimu. Oleh karena itu fawali di wajahnya, palingkan di wajahmu. Fawali di wajahnya syatral masjid. Syatral ini yang dipahami. Ada yang mengatakan apakah harus pas ke fokus ke Ka'bahnya atau paling tidak ke jihad arahnya. Apakah arah Ka'bah dituju atau harus ke fokus Ka'bahnya? Itu susah. Sama bisa diangkat pada hari. Sehingga ada ulama yang mengatakan menghadap Ka'bah fokusnya itu tidak menjadi syarat, yang penting sudah mengarah ke sana. Kecuali kalau kita melihat Ka'bahnya, misalnya Masjidil Haram kita lihat itu bangunannya, itu tidak boleh kalau kita tidak menghadap ke sana, meskipun geser sedikit. Sehingga ada ulama yang mengatakan meskipun tidak fokus menghadap Ka'bahnya, ketika kita jauh misalnya di Indonesia, yang penting sudah ada upaya mengukur ke sana, arahnya sudah ke sana, sekian derajat lintang, sekian, sudah nih. Karena tidak bisa memastikan titik fokus pasnya di mana. Kecuali kalau kita di Masjidil Haram menghadap Ka'bahnya itu ya harus betul-betul sepanjang Ka'bah itu terlihat. Terlihat. Itu menghadap kiblat. Kemudian syarat yang kelima, aku dari masih kelima. Masuk waktu. Ya, masuk waktu. Waktu sudah kita bahas tadi. Kemudian yang keenam, mengetahui fardu. Yang tulis tidak boleh meyakini menganggap kefarduan dari salah satu fardu salat sebagai sunnah. Iya. 8. Meninggalkan hal-hal yang sekiranya membatalkan salat. Apa yang membatalkan salat? Ya, terkena najis. Sepanjang najis itu diketahui. Kalau misalnya sudah salat, Assalamualaikum. Ada palihan pinja ini. Apa kira-kira diulangi? Iya. Kemudian tersingkap aurat, dan pada saat itu kita mengetahui bahwa itu tersingkap. Kemudian keluar sesuatu dari 2 pintu. Ya kan, 2 pintu. Meskipun pintu yang di belakang itu ada, kalau saya tidak ada salah hadis ya, mengatakan bahwa
Jangan mau anggap itu sepanjang nanti ada bunyi dan ada bau. Karena biasa juga ada orang tidak yakin. Itu makanya gimana? Ada bahkan mungkin ada di antara kita yang tahan nih. Bulat, usahanya tidak Kecuali kalau ada bau yang bersuara. Ya itu syarat apa nih? Syarat salat. Syarat sah. Iya, sahnya. Kemudian ada pun syarat dari orang-orang dari syariat bagi seseorang adalah tentu dia balik atau bukan memayyiz ya, balik ya, balik artinya sudah mengetahui ditandai dengan perubahan fisik pada laki-laki dan wanita. Kalau wanita ditandai dengan menstruasi, kalau laki-laki ditandai dengan berubahnya suara misalnya, atau mungkin sudah mimpi. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kemudian tentu Islam. Kemudian meskipun ada hadisnya mengatakan perbedaan antara hadis kayak apa? Jadi yang membedakan antara kafir dan taraku, ya. Ya, ada yang mengatakan ketika mantarakas sholatan muta'ammidan faqad kafara jihad. Nah, siapa yang meninggalkan sholat sengaja meninggalkan sholat mungkin beberapa waktu, maka dia sungguh telah kafir. Nah, itu juga jangan juga langsung dikatakan seperti itu, karena boleh jadi ada orang meninggalkan dalam konteks karena dia malas. Yang dimaksud meninggalkan, dia tidak yakin tentang fardunya itu sholat. Dia nafikan itu semua, tidak ada itu. Siapa bilang tidak ada gunanya, itu mungkin yang kafir. Otomatis kalau sudah begitu berarti keluar dari Islam. Tapi kalau dia bilang ada cuma malas juga, itu cerita. Jangan sampai kita pukul rata. Itu penting itu kalau ada pertanyaan barangkali dari jamaah nanti bilang bagaimana itu ada hadis seperti ini, jangan salah paham. Sempat nanti kita bilang kafir semua, tidak ngomong itu. Yang dimaksud kafir di sini mengingkari kefarduannya. Otomatis kalau mengingkari sholat secara fardu, secara syar'i, otomatis sudah bukan di Islam itu namanya, sudah non muslim, sudah murtad. Tapi kalau dia tidak mengingkari, iya pak, cuma malas dia main itu, itu lain ceritanya itu. Jadi Islam, kemudian balik, kemudian berakal. Tentu yang maksud berakal di sini adalah berfungsinya akal dan nalarnya. Jadi anak kecil as-sabiyyu itu tidak masuk, karena ketika itu dia belum memayyiz, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Ada tingkatan-tingkatannya. Kemudian yang kedua, kenapa orang gila tidak masuk? Karena akal tidak berfungsi. Kenapa orang tidur tidak masuk? Karena sebenarnya pada saat itu nalarnya tidak berfungsi. Meskipun ketika itu ada yang mengatakan dikada kalau alasan-alasan tertentu. Nah, itu hadisnya Nabi. Jadi rufi al-kalamu an thalasin, diangkat pena atau tidak dicatat itu ketika tiga hal itu ketika terlampaui. Yang pertama as-sabiyyu hatta yablugha, anak kecil sampai dia balik. Kemudian an-naim hatta yastayqidh, orang tidur sampai dia terjaga. Sampai dia terjaga, maksudnya terjaga pelan nih, sadar nih. Bukan dia ditunggu bangunnya bikin dulu. Sampai dia sudah sadar. Sembahyang ini ya itu. Kemudian itu orang gila sampai dia semua dari gilanya karena tidak berfungsinya akal. Oke. Nah, kemudian masuk ke itu sudah syaratnya. Kalau sudah terpenuhi itu boleh nih. Terpenuhi tadi pada individu sudah ada syarat-syarat yang dipersyaratkan tadi. Sudah boleh sholat. Kemudian tempatnya sudah suci, pakaiannya juga sudah bersih, orangnya sudah tertutup, badannya sudah suci, dibuktikan dengan sudah mandi atau sudah berwudu, boleh. Silakan sholat ini. Nah, setelah dia akan melaksanakan sholat, tinggal syaratnya, rukunnya. Rukun sholat itu ada 17 kalau dalam sini. Yang pertama niat. Niat itu berbeda dengan lafaz. Niat itu mahalluhu fil qalb, tempatnya di hati. Ketika dia sudah tercetus, jadi bisa dibedakan di hati itu. Lafaz usalli. Pertama, azam. Niyatun. Lafzun. Sebenarnya azam masih ada di belakangnya. Ada namanya syams, ada namanya
Ada 5 itu. Kalau misalnya sekarang ini pukul hampir jam 3, 14. tiba-tiba di dalam hati saya mengatakan mau kan nanti sholat asar, itu niat atau azam? Iya. Bukan, itu namanya azam. Oh. Azam itu tekad. Oh iya. Nah, saya akan pergi hari Jumat insya Allah bersedekah, mudah tidak ada halangan. Itu namanya azam, bertekad. Dalam konteks sholat, ya, dalam konteks sholat. Sekali lagi dalam konteks sholat, azam itu baru 5 tahun mengaji, jadi saya mau pergi sholat di masjid. Itu azam namanya, tekad. Bukan niat itu. Sementara niat itu mahal fil qalb, tempatnya di hati. Fokus dalam hati. Iya. Makanya hampir mayoritas ulama mengatakan tidak perlu dilafazkan. Lafaz itu adalah sesuatu yang terucapkan oleh lisan. Namanya lafzun. Usolli fardhu sholatil maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Itu bukan niat. Lafaz itu. Sekarang cari ada redaksi atau hadis yang menunjukkan tentang harusnya mengucapkan lafaz. Mulai dari hadis yang sahih sampai hadis palsu. Tidak ada, Pak. Cari lagi, aku minta tolong Ustaz, kita cari. Ada kira-kira redaksinya dari Nabi bahwa lafaznya begini. Mungkin ini lafaz dari orang Arab untuk menguatkan niat. Atau jadi niat itu adalah sesuatu yang terpetik di hati dan tempatnya di hati, dan kapan dia dilontarkan? Muqtarinun bit takbir. Muqtarinan ya ditakbir. Tercetus pada saat gerakan takbiratul ihram. Jadi persoalannya tidak usah bikin susah-susah. Ada kan biasa orang Ada yang ngomong ruku itu anu. Astagfirullah. Itu sebenarnya bagian dari was-was godaan setan. Di sini letaknya godaan setan itu. Usalli dulu memang hari ini dah tinggal. Jadi sebenarnya dia memahami kita itu muqtarinan takbir. Jadi bersamaan diangkat takbir Allah. Itu terbetik di hati bahwa saya ini sementara sebagai guru kayak ini. Ya. Saya ini sebagai guru ini. Posisi makmum. Sudah selesai nih. Tuhan yang lebih tahu. Usolli ya. Dan itu kan lafaz itu biasa saja kita keliru. Cuma memang pernah, wallahu alam, saya lupa pernah ada kejadian di masa Rasulullah mungkin atau masa sahabat kan. Kalau saya tidak keliru, ada sahabat yang begitu bimbang dia, tidak bisa teguhkan hatinya karena selalu goyah. Tapi itu satu orang, dia semua satu mengadu. Bagaimana ini ya Rasulullah? Rasul kata tuh sahabat Umar kalau nggak salah, atau Rasulullah kan. Pokoknya sering dia mengadu. Saya ini ketika mau sholat selalu bimbang. Bagaimana sih? Jadi nanti enak kurasa Nabi bilang kalau mengucapkan ini, misalnya, berarti lafaz yang dia gunakan menurut bahasanya, yaitu bahasa Arab. Dan bilang itu boleh dengan catatan hanya untuk menguatkan keyakinanmu. Ya, memahami istilahnya ipangani. Jadi niatnya itu dia kuatkan dengan lafaz. Tapi kalau tanpa lafaz kita sudah oke, sudah selesai, tidak usah lagi dipersoalkan. Ini hanya kasus pada orang tertentu, kasus pada satu sahabat, tetapi dijadikan dasar seolah-olah lafaz itu menjadi wajib dalam salat, padahal kasusnya cuma satu orang. Itu di situ. Jadi harus saja. Makanya ada orang biasa datang itu begitu datang. Coba lihat beritanya Nabi ketika ada sahabat yang datang masbuk. Apakah harus sholat? Tidak. Begitu datang langsung ikuti bagaimanapun posisi imam. Posisi imam rukuk langsung rukuk. Karena sudah terpetik di hatinya. Bahkan kalau sholat sunat itu bisa setelah ditakbir, dia bisa niatkan pada saat sementara sembahyang. Atau dia berubah niat. Contohnya posisinya dia sholat sendiri, tiba-tiba ada yang tepuk bahunya. Berubah itu posisinya itu. Makmum enggak sekarang, imam kayak ini. Kan begitu. Enggak sebentar lagi. Ada itu. Itu panjang itu pembahasannya itu banyak itu. Coba bapakku lagi. Iya. Banyak kasus nanti, banyak kasus. Jadi niat itu datang. Yang penting sudah di dalam itu. Sholat dulu ini. Apakah harus bahasa Arab? Tidak, ini bahasa. Kita yakinkan saja sholat dulu ini. Yang penting jangan goyah.
Masa ada dibukanya tuh asapnya itu bro. Ya, Tapi bisa juga di tidak apa-apa sebenarnya kalau kita anggap bahwa ragu awal salin tidak apa-apa lah. maksudnya nama di Tidak apa-apa, tapi jangan menganggap bahwa syaratnya itu sah itu adalah harus melepaskan niat. Nah, itu tidak boleh kita bilang orang begitu. pengantar salam. Ya, pengantar salah itu sebenarnya memperkuat, memperteguh saja niat. Jadi mengucapkan niat pertama. Mereka Yang mana yang latih lah kalau niatan ya. Allah pernah. Yang kedua takbiratul ihram. Ya, Allahu Akbar. Nah, persoalan gerakannya, nah itu ikhtilaf. Karena sekali lagi persoalan ikhtilaf itu muncul pada hal-hal yang sifatnya furu'. Karena agama kan dua, usul Cabang. yang kedua ini pokok, ini cabang. Persoalan pokok tidak ada yang berikhtilaf. Boleh. Ada perbedaan tentang jumlah rakaat salat? Tidak ada. Ada perbedaan tentang waktu-waktu salat? Adakah salat di luar 5 ini adalah salat yang ke-6? Tidak ada. Adakah perbedaan tentang keesaan Tuhan? Tidak ada. Tetapi yang berbeda adalah furu' cabang. Ya, karena dia melihat ada beberapa sahabat meriwayatkan hadis tergantung konteks Nabi ketika itu. Makanya ada juga yang mengatakan bahwa salah satu kenapa sehingga Rasulullah diizinkan untuk menikah sampai berapa istrinya 9 itu karena Sunnah. bukan sunnahnya, bukan sunnahnya. Karena Berlaku sunnah. persoalan yang ada pada wanita itu kompleks. Persoalan yang ada pada wanita itu kompleks. Bagaimana mungkin Nabi bisa mengetahui satu sisi? Jadi kelebihannya itu setiap Nabi itu istrinya berbeda-beda persoalan-persoalan wanita. Oleh karena itulah dasar beliau mengatakan hukum. Ada yang mengatakan seperti itu sehingga Nabi 9 istrinya karena mungkin dari Siti Aisyah lain persoalannya, dari ini lain masalahnya. Sampai kan ditegur sama Tuhan toh di surah At-Tahrim atau apa itu? Toh tadi mardati azwajika la tuharrimu. Wahai Rasulullah, jangan kau haramkan sesuatu yang sudah aku haramkan. Tuhan bilang begitu gara-gara makan madu. Nah begitu cari Nabi minum cani, ada istrinya yang agak tersinggung. Nah sudah oke, kalau begitu saya haramkan makan madu lagi. Nah itu tegur sama Tuhan. Toh ya At-Tahrim atau apa itu? Itu awal-awalnya dibaca begitu ilmunya, asbab nusulnya. Nah, ada usul, ada furu'. Furu' ini persoalan cabang yang tidak perlu diperselisihkan karena tidak akan bisa selesai. Termasuk persoalan gerakan tangan ketika takbir. Ada mau sejajar bahu, Ya. ada yang ini kena ujung telinga, ada yang sebatas begini. Ya. Sepanjang dia mengucapkan Allahu Akbar. Ada langsung turun. Ada yang bersedekap, ada yang cuma begini. Maliki kalau tidak salah begini, yang di Maroko juga begini. Iya. Turun begini. Lurus. Ada juga ya mazhab Maliki atau apa itu. Yang ketiga, rukunnya rukun. Artinya rukun itu berbeda dengan syarat. Akan rukun artinya ketika ditinggalkan menjadi sholat menjadi batal. Batal. Jadi ganti anggap bahwa takbiratul ihram itu rukun, berarti kalau tidak mengatakan itu batal. Ya, maksud takbiratul ihram lafaz Allahu Akbar. Persoalan rukun ini, itu ikhtilaf. Kemudian yang ketiga, berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu, bagi yang mampu. Ya, jadi kalau dia mampu berdiri ya berdiri. Bahkan ada yang bertumpu. Kamu menganggap tidak mampu berdiri tegak. Ya, membaca Al-Fatihah. 5 ruku, 6 tumaknina 20 ruku. Tumaknina tumaknina artinya tenang. Tenang itu minimal sampai dia posisi betul-betul sempurna sekian detik baru dia bergerak. Karena ada waktu sempurna harus berdiri. Ketika kita tumaknina orang itu. Jadi tumaknina beda dengan khusyuk. Jadi bedakan khusyuk yang sampai dengan mengatakan khusyuk adalah mengatakan yang betul-betul begitu. Jadi itu bukan tumaknina. Jadi ruku tumaknina di waktu ruku iktidal. Sallallahu liman hamidah. Tumaknina di waktu iktidal dan sujud.
Ketika kita sujud maka ada 7 anggota tubuh yang sujud. 2 kafain, 2 telapak tangan, kemudian wajah, 2 lutut, 2 lutut, 2 kaki. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Kemudian tumaknina 20 di antara 2 sujud. Tasyahud akhir. Ya kalau salat 2 rakaat sujud. Karena ada tasyahud awal. Duduk untuk membaca tasyahud, membaca salawat Nabi, salam dan tertib. Itu rukun salat yang 17, itu rukun fikih. Jadi ketika sudah terpenuhi semuanya ini, maka secara fikih salatnya sah. Sah secara fikih. Kalau bilang orang terima minta Allah itu Allah. Itu bedanya amal dan dosa. Kalau orang berbuat dosa sudah pasti berdosa. Sudah langsung diterima. Memang ada dosa bersyarat. Kalau sudah berdosa ya dosa. Tapi kalau orang berbuat amal, belum tentu diterima. Tunggu dulu. Ada syarat-syaratnya. Ikhlaskan dia, itibakkan dia. Itu bedanya. Jadi tingkatan niat ada 3. Manakala salat itu fardu, maka wajib bermaksud mengerjakan qasdul fi'li, menentukan jenis salat dan menerangkan kefarduannya. Jadi sudah di hati mengatakan Allah, berarti sudah tertanam di hati bahwa saya salat dulu, salat asar. Jangan goyang-goyang. Ini salat fardu. Makanya saya katakan tadi kalau salat sunat ada kemungkinan dia bisa berubah. Kemudian kedua, manakala salat sunnah yang terbatas oleh waktu seperti salat rawatib atau salat sunnah yang terikat sebab seperti salat tahajud masjid, salat istisqa, terikat sebab semua itu. Salat tahajud terikat waktu. Salat apa? Ya salat sunnah wudhu. Salat apa lagi? Salat duha terikat waktu. Dan terikat sebab seperti itu semua. Salat istikharah. Ya. Atau salat sunnah yang terikat sebab, maka wajib menyengaja mengerjakannya tasbih fi'li dan menentukan salat. Ta'yin, manakala salat sunnah mutlak, maka hanya wajib bermaksud menyengaja mengerjakannya saja. Itu bedanya. Mutlak ada salat mutlak, salat sunnah mutlak, salat sunnah dikerjakan dan tidak ada sebab. Saya kira itu barangkali, ya, saya kira itu karena pas sudah jam 3. Jadi sebenarnya kalau berbicara masalah sholat banyak sekali, banyak turunan-turunannya. Belum lagi kalau masalah masbuk, belum lagi persoalan merubah niat dalam sholat, belum lagi apakah ketika kita makmum masbuk terus kita berdiri atau duduk orang masbuk terus kita di dalam imam atau bagaimana harus sendiri saja, bagaimana itu. Saya kira kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita atau bincang-bincang kita, bincang-bincang saja nanti. Bincang-bincang lagi kepada Islam hari ini yang dibahas ada di kebanyakan apa yang dilakukan ini berikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi amal yang tersingkir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mari bersama-sama kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaraah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.